Udkhulil jannah. Apa udkhulil jannah? Apa artinya Bapak Ibu? Masuk surga. Dari mana sabda baginda Rasul? Min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Dipersilahkan oleh Allah masuk surga dari mana saja yang dia inginkan. Ini luar biasa kemuliaannya orang-orang yang melaksanakan 4 hal tadi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ia menjaga kehormatannya, memuliakan pasangannya, maka Allah Ta'ala memberikan jaminan masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ini namanya kesolehan zahir. Kesolehan apa namanya? Zahir. Di dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, man tawadda'a wa ahsanal wudu'a, barang siapa yang sudah berwudu dan dia sempurnakan wudunya dengan sebaik-baiknya, lalu setelah dia berwudu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa sabda beliau? Masuklah pintu surga dari mana saja dia inginkan, dibuka pintu surga yang dilapang oleh Allah. Masuk dari mana saja yang kau inginkan. Setiap orang yang selesai berwudu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita berpeluang semua para jamaah untuk bisa mendapatkan pintu-pintu surga yang Allah Ta'ala siapkan. Boleh ditambahkan apa? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertaubat, jadikanlah kami orang selalu bersuci, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Itu yang selalu kita minta. Makanya itu yang disebut dengan kesolehan, tetapi secara zahir. Ya, kesolehan secara zahir. Orang yang berwudu, dia jaga wudunya, dia jaga ibadahnya, ya, maka itu kesolehan zahir. Mari kita buka ayahanda, kita buka surah yang ke-14 yaitu surat Ibrahim. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan tema kita tentang kesolehan baik secara zahir ataupun kesolehan secara batin. Baik. Surahnya apa? Surah Ibrahim, surah yang ke-14 pada ayat yang ke-35 sampai beberapa ayat ke seterusnya, ya. Kita baca dari ayat yang ke-30. Baik, mungkin kita baca sama-sama dulu ya. Silakan yang bisa buka Al-Qur'annya boleh dibuka Al-Qur'annya, ya, dibuka mushafnya, ya. Surat apa? Ibrahim ayat yang ke-35, ya. Sampai seterusnya ya, ada berapa ayat ya. Kita awali dulu dari a'udzubillah atau ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Beberapa ayat ini para jemaah menggambarkan tentang sosok Nabi yang dijadikan sebagai teladan. Bahkan Nabi ini sering disebut namanya setiap kita salawat. Betul? Di tahiyat terakhir kita mesti kita sebut nama Nabi ini. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama menyebutnya namanya salawatul Ibrahimiyah, salawat Ibrahim. Di setiap selesai kita salat, di penghujung salat kita, bahkan para ulama mazhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali menjadikan salawat Ibrahimiyah rukun di dalam salat. Artinya kalau orang tidak membaca salawat Ibrahim di tahiyat yang terakhir, salatnya tidak sah. Ya, karena rukun dalam salat. Beda dengan di tahiyat awal. Kalau tahiyat awal itu boleh baca salawat, boleh tidak, Pak? Jadi boleh dibaca kalau tahiyat awal cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh. Kemudian bangun rakaat yang ketiga. Ya, kalau di tahiyat awal atau baca salawat juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di tahiyat akhir salawat kepada Nabi dan kepada Nabi Ibrahim ruknun min arkanis salat, rukun-rukunnya salat. Artinya kalau orang tidak membaca salawat maka salatnya tidak sah. Karena termasuk dalam bagian apa? Rukun. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dijadikan keteladanan untuk kita semua. Ya. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata atau memohon kepada Allah. Apa beliau permohonkan? Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Negeri apa maksudnya? Negeri Mekah Al-Mukarramah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulu menempati kota Mekah bersama keluarga. Di situ ada Nabi Ismail alaihissalam dan ada istri beliau Hajar. Makanya di sekitar Ka'bah itu adalah terhubung sejarahnya dengan keluarga Nabi Ibrahim. Ada namanya Hijr Ismail, ada namanya Maqam Ibrahim. Ketika orang sa'i dari Safa menuju Marwah, itu perjalanan yang pernah dilewati oleh seorang wanita bernama Hajar. Artinya adalah lokasi yang sekarang Masjidil Haram itu erat kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berdoa kepada Allah, wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya. Oleh karenanya setiap orang yang memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, tanah haram kota Mekah, apalagi Masjidil Haram,
wa man dakhalahu kana aminan. Hatinya merasa bahagia, hatinya menjadi sejuk, hatinya akan penuh dengan kebaikan. Wa man dakhalahu kana aminan, firman Allah. Ya. Jadi siapa saja Bapak Ibu yang berada di Mekah, di tanah haram, apalagi melihat Ka'bah pertama kali itu, ya. Kan sebelum tawaf itu disunahkan oleh Rasul melihat Ka'bah dulu ya Pak. Sembari membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Orang langsung meneteskan air mata. Ya, wa man dakhalahu kana amina. Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati orang-orang yang berada di Mekah, di Masjidil Haram, rasa bahagia dan rasa ketenangan. Ini yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jadikanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah kepada berhala. Maka setiap orang yang datang ke tanah suci, dia ingin bersihkan hatinya, jiwanya daripada kesyirikan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kesolehan batin sebenarnya. Ya, kesolehan batin Bapak Ibu. Itulah yang kita minta. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, ku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ku datang penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala pujian, wan nikmata, segala karunia, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Kami tidak punya kuasa, kami tidak punya kemampuan ya Allah kalau bukan karena pertolongan. Orang yang datang ke tanah suci bukan berarti lebih soleh Pak daripada yang tidak datang ke sana. Bisa jadi Allah Ta'ala kasih kesempatan ke tanah suci supaya Allah Ta'ala mau hapus dosa kesalahan kita. Kita memiliki banyak dosa kehilafan, Allah Ta'ala kasih ampunan ketika orang sampai ke Baitullah. Ya, jadi sekali lagi orang yang sampai ke Baitullah bukan berarti lebih soleh, bukan berarti karena dia lebih soleh, bukan karena dia lebih alim. Mungkin ada orang lebih alim dari kita, mungkin ada orang yang lebih soleh dari kita, tapi Allah Ta'ala hadirkan sampai di Baitullah tujuannya supaya Allah Ta'ala membersihkan hati kita, mensolehkan jiwa kita. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya orang sampai ke tanah suci itu banyak jalannya Pak. Banyak cara Allah Ta'ala bisa mengundang hamba-hambanya, bisa memanggil hambanya ke tanah suci. Ya, betul? Betul Bapak Ibu? Ada orang yang mungkin Muhammad dapat undangan ke sana mungkin karena dia punya satu kelebihan. Dia mungkin menghafal Quran, dipanggil oleh kerajaan sana untuk bisa menaiki ibadah haji. Bahkan dikasih hadiah haji ke Baitullah, umrah ke Baitullah, hanya karena modal dia ahli di bidang Quran. Bisa? Bisa? Mungkin uang gak ada, mungkin materi tidak ada, tapi banyak cara Allah Ta'ala bisa memanggil hambanya untuk bisa sampai ke Baitullah. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Jadi orang yang ke tanah suci itu ingin dibersihkan hatinya, ingin disolehkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kemudian ayat berikutnya Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi, apa Rabbi? Ya Tuhan, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti aku, kata Ibrahim alaihissalam, mengikuti agama yang kubawa itu agama Islam, ya, agama tauhid.
fa innahu minni, maka orang itu termasuk daripada golonganku. Jadi Nabi Ibrahim itu menyebut kaumnya juga dengan istilah muslim, Pak. Nabi Ibrahim menyebut umatnya yang bertauhid kepada Allah namanya apa? Muslim. Jadi kalimat muslim sebenarnya kalimat umum, Pak. Kata Islam, kata Muslim itu kalimat yang umum. Apa maknanya? Adalah orang-orang yang mengimani Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, itulah orang yang Muslim, itulah Islam. Maka semua para nabi itu sebenarnya adalah ajaran yang dibawa itu adalah risalah Islam. Dari Nabi siapa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya sama, keimanannya sama, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menyebut umatnya huwasammakumul muslimin. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, Ustaz, kok sekarang hanya umat Nabi Muhammad yang disebut dengan muslim? Betul? Betul Bapak Ibu? Ada apa sebabnya? Karena yang mempertahankan tauhidullah itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut huwasammakumul muslimin. Jadi Islam itu sebenarnya maknanya adalah yang mentauhidkan Allah, ya. Dan tauhid itu adalah kesolehan apa? Bukan kesolehan zahir, tapi kesolehan batin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti ini kesolehan apa? Kesolehan batin. Tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita mengharap, bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakai aku, kata Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya Pak, ya Bu ya. Siapa yang ikut kepadaku, kata Ibrahim, maka dia termasuk golonganku. Tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, ya Allah, engkau yang maha pengampun dan engkau yang maha penuh kasih sayang. Beda ya Bapak Ibu ya, doanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ustaz Faruqi ingat doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu pernah doa loh Pak. Doanya mungkin kalau kita dengar itu ekstrim doanya Bapak Ibu. Apa doanya Nabi Nuh alaihissalam? Rabbi la tadhar fil ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, siapa saja yang ingkar kepadamu, jangan engkau sisakan satu pun di antara mereka. Karena kenapa? Ini ada sebabnya sebenarnya Nabi Nuh mengucapkan ini Pak. Karena 950 tahun beliau berdakwah, yang beriman itu cuma segelintiran orang. Iya, cuma segelintiran orang. Hanya yang berada di kapal saja yang selamat Pak. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu pada dakwahnya sudah dengan cara lembut, sudah dengan cara yang tegas ya. Udah dengan cara pelan, udah dengan cara begini, dengan sekian berbagai macam cara Nabi Nuh alaihissalam, tapi tetap kaumnya itu tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh itu ekstrim doanya, Rabbi la tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan sedikit pun ya kalau mereka ingkar kepadamu ya Allah. Itu doanya Nabi siapa? Tapi Nabi Ibrahim doanya beda. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur. Maka ada satu kisah Bapak Ibu. Satu ketika Rasulullah SAW itu berdoa Pak, membaca doanya Nabi siapa? Nabi Nuh, dan membaca doa Nabi Ibrahim ini Pak. Ketika membaca doa Nabi Nuh alaihissalam, beliau membayangkan umatnya. Ketika beliau membaca doa Nabi Ibrahim, beliau membayangkan kita semua umatnya. Apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Apa artinya ummati? Wah, ya Allah, berikanlah keselamatan bagi umatku. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi umat. Itu yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau membaca doanya Nabi Nuh alaihissalam dan membaca doa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh tadi doanya gimana?
ya Allah, jangan biarkan satupun manusia yang ingkar kepadamu ada di atas muka bumi ini. Habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim doanya indah, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sama dengan doanya Nabi Isa alaihissalam, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, kalau Engkau menyiksa mereka, itu mereka hamba-hambamu, tapi kalau Engkau berikan ampunan kepada mereka, Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Indah doanya Nabi Isa alaihissalam, indah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tentu Nabi Nuh alaihissalam punya sebab tadi ya Pak ya. Kenapa sampai beliau berdoa Pak? Jangan sisakan satupun orang yang tidak beriman di atas muka bumi. Makanya betul-betul terjadi Pak, bencana besar yang belum pernah terjadi dalam kehidupan peradaban manusia sebesar daripada bencana di zamannya Nabi siapa? Bayangkan berapa lama tadi beliau berdakwah? 950 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sederhana ya. Yang beriman itu Pak cuma yang ada di kapal itu saja ya. Disebut dengan ashabus safinah, yang berada di dalam kapal saja. Sampai-sampai ya Nabi Nuh meminta kepada orang-orang yang beriman, tolong bawa hewan itu bersama banyak pasangannya. Nanti kalau bawa misalnya hewan ini, jangan cuma bawa jantannya saja, tapi bawa yang betina juga. Karena kenapa? Akan dibinasakan semua kecuali yang ada di dalam kapal itu saja. Sahibus safinah. Baik, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kembali kepada Allah. Rabbana, apa Rabbana? Ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan sebagian keturunanku biwadin, di sebuah lembah. Jadi Ka'bah itu Pak berada di lembah sebenarnya. Oleh karena kalau kita mau tawaf itu kan pasti kita turun tangga itu Pak, ya kan kita turun tuh ya, dari atas itu menuju ke bawah, itu baru berada pelataran di sekitar Ka'bah Baitullah. Berarti itu lembah itu kan pertemuan perbukitan, antara perbukitan di bagian bawah disebut dengan wadin namanya Pak. Apa wadin? Lembah. Lembah itu di bawah di antara perbukitan disebut dengan wadin. Ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan di situ. Berarti Mekah dari dulu daerah tandus kering. Ya, tapi disitulah ditempatkan keluarga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, Ismail dan Hajar. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci ini, yaitu Baitullah. Mungkin kalau bukan karena di situ ada Ka'bah Baitullah Pak, apalah artinya kota Mekah? Ya Pak ya. Jadi Mekah itu bernilai itu sebenarnya Pak karena di situ Baitullah. Kalau nggak ada Baitullah Pak, apalah artinya kota Mekah? Daya tariknya Mekah itu cuma satu. Apa daya tariknya? Baitikal muharram, disitulah rumah yang suci, Baitullah. Ya mungkin Nabi Ibrahim suruh tinggal di situ juga mungkin nggak mau. Ya, kalau nggak ada Bapak, kalau nggak ada Baitullah. Nah, ini yang diungkapkan inda baitikal muharram. Ya Allah, walaupun aku tinggal di daerah yang tandus yang kering, tetapi di dekat rumahmu ya Allah, di Baitullah. Artinya kalau kita ambil hikmahnya, apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita alami, jangan pernah lepas dari rumah Allah. Jangan pernah lepas dari masjid, jangan pernah jauh dari masjid. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata, ya Allah ya Tuhan kami, ya, agar mereka melaksanakan salat, liyuqimus salata, dan bentuk salatnya di Masjidil Haram selain daripada salat yang biasa, tawaf. Makanya tawaf itu sama hukumnya dengan apa Pak? Salat, cuma bedanya kalau tawaf boleh bicara, kalau salat tidak boleh bicara kata Nabi. Ya, tapi syaratnya sama Pak. Kalau di salat disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar, tawaf juga sama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi bedanya cuma satu Pak. Kalau orang tawaf boleh sambil ngobrol,
Tapi jangan sampai ngobrol terus gitu Pak. Tawaf pertama ngobrol, ya. Tawaf yang kedua ngobrol terus. Ya kapan zikir sama doanya gitu Pak ya. Nah, tapi artinya kalau orang tawaf sembari ngobrol boleh nggak? Boleh. Ya sekali mungkin kita tegur teman kita atau mungkin siapa yang ada di dekat kita ngobrol, ada masalah. Ya, itu beda antara tawaf dan apa? Tapi rukun-rukun dalam tawaf, dalam sholat itu sama, salah satunya disyaratkan dalam keadaan suci. Makanya kalau perempuan yang mau dalam keadaan datang bulan nggak boleh dia tawaf, ya, nggak boleh dia tawaf. Ya, harus dalam keadaan sudah suci dari hadas kecil dan besar. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas thamarati, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan untuk mereka. La'allahum yashkurun, supaya mereka selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Salah satu doanya Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah adalah, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Makanya kota Mekah itu tersedia berbagai macam jenis buah-buahan sampai sekarang ini Pak. Ya, as-samarat. Apa samarat? Buah. Segala jenis buah itu ada di tanah haram di kota Mekah sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Apa tujuannya? La'allahum yashkurun, supaya mereka selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin kalau di Mekah sendiri dekat Ka'bah Pak, kita nggak lihat pohon kurma Pak. Ada daerah tandus. Kalau mau lihat kurma mungkin agak pinggiran Mekah Pak. Tapi kalau di dalam Mekahnya sendiri tidak ditemukan di situ pohon kurma Pak. Tapi kalau mungkin agak di pinggiran daripada kota Mekah Pak. Tapi Nabi Ibrahim doakan supaya penduduk Mekah itu diberikan melimpah di situ rezeki berupa apa? Buah-buahan as-samarat. Nah, ini Masya Allah, doa ini sekian abad yang lalu diucapkan Nabi Ibrahim dan terbukti sampai detik ini Pak. Kota yang tidak pernah berkurang buah-buahan itu kota Mekah Al-Mukarramah Pak. Dalam semua musim, mau musim panas, mau musim dingin, itu melimpah buah-buahan datang ke situ Pak. Ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya doa beliau, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, sungguh Kau mengetahui apa yang kami sembunyikan. Ini disebut dengan kesolehan batin. Ya, Kau ketahui apa yang ada dalam jiwa kami, dalam batin kami. Wa ma nu'lin, dan Kau juga yang mengetahui apa yang kami tampakkan. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir, kita silaturahim, ya, itu semua ibadah zahir semua itu Pak, tampak terlihat semua, dan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Semua Allah Ta'ala mengetahuinya, baik yang kita tampakkan ibadah-ibadah zahir kita ataupun yang tersembunyi adalah ibadah batiniyah. Apa ibadah batiniyah? Di antaranya adalah ikhlasul amal lillahi ta'ala, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa seseorang, tapi yang dilihat adalah Allah Ta'ala hatinya ketika dia ibadah. Untuk apa dia ibadah? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Ta'ala? Ini disebut dengan kesolehan daripada batin. Apa yang pertama kesolehan batin? Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau orang ibadahnya upayakan senantiasa menggapai ridha Allah. Dan ini yang menjadi komitmen kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah salat kami, ibadah kami, hidup dan mati kami semata-mata ingin mendapatkan ridha dari-Mu ya Allah. Sehingga jangan pernah lewatkan, diniatkan semua apa yang dilakukan niatkan karena Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Rubba amalid dunya
yusbihu amalil akhirah binniyah. Berapa banyak amal kelihatan duniawi tapi bisa menjadi amal ukhrawi karena faktor apa? Niat. Kan banyak terkadang yang kelihatannya duniawi yang kita lakukan nih, kayak kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, tapi kalau diniatkan sebagai kebaikan, insya Allah itu bernilai pahala dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Amal daripada hati itu di antara kesehatan ikhlasun niat. Kalau orang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Di antara amal hati itu juga atau kesalehan hati itu adalah al-bu'du anil gilli wal hasadi. Hati yang selalu berupaya menjauhkan sifat dengki dan hasad. Itu kesalehan batin namanya, Pak. Ya. Jadi selain kesalehan zahir, tapi ketika orang membersihkan hatinya dengan senantiasa menjadi sifat dengki dan hasad, itulah kesalehan batin kata para ulama. Ada satu kisah diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi satu ketika Rasul sedang duduk di Masjid Nabawi, Pak, bersama para sahabat. Dulu Masjid Nabawi itu tidak seluas masjid yang sekarang itu. Rupanya kata ahli sejarah, Pak, dulu kota Madinah itu luasnya sekarang itu seperti yang model batas Masjid Nabawi sekarang itu, Pak. Jadi berarti kota Madinah dulu di zaman Nabi sangat Pak? Sangat kecil. Masjidnya saja itu hanya di bagian depan dekat Raudhah saja. Di Madinah alhamdulillah sekarang ada ada museum tentang kota Madinah, Pak. Jadi kota Madinah di zaman Nabi itu yang sekarang yang luasnya di area masjid sekarang itu, Pak. Yang dipagerin itu, Pak. Itulah dulu batasan daripada kota Madinah disebut Madinatul Rasul itu. Ya. Berarti kan sangat apa, Pak? Sangat kecil di masa itu. Masjidnya Nabi SAW aja cuma di bagian depan itu saja, Pak. Kan sekarang masjid itu kan perluasan itu, Pak. Sekian dinasti kerajaan itu melakukan perluasan. Sampai yang sekarang ini sampai masa yaitu Khadimul Haramain Asyarifain. Bahkan sekarang diluaskan ke arah sebelah kiri, Pak. Jadi Masjid Nabawi mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan nanti itu sudah terlihat bagaimana perluasannya ke sebelah kanan, sebelah kiri kalau dari Masjid An-Nabawi. Ya, jadi tidak jauh dari pemakaman Baqi Al-Gharqad. Jadi satu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat di Masjid An-Nabawi. Tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki. Apa kata beliau? Yallahu alaikum rajulun min ahlil jannah. Ini muncul seorang laki-laki yang dia penghuni surga. Sahabat itu diceritakan dia masuk masjid baru habis berwudu, Pak. Dia bersihkan bekas air wudunya sembari menenteng sendalnya masuk masjid. Lalu hari yang kedua juga sama, Pak. Yallahu alaikum rajulun min ahlil jannah. Masuk seorang laki-laki di antara kalian yang dia penghuni surga. Sampai 3 kali Rasul ucapkan, Pak. Ini laki-laki ini nyaris mungkin tidak dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain, Pak. Orang biasa-biasa, Pak. Tidak seperti sahabat Abu Bakar, tidak seperti sahabat Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Orang biasa-biasa. Ada kemudian sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini sahabat Masya Allah dikenal sholat tahajudnya, dikenal dengan puasanya, dikenal dengan khatam Qur'annya luar biasa. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As bilang begini, wahai si fulan, tolong izinkan aku untuk bermalam di rumahmu. Kata sahabat ini, tafadhal, ya, dipersilakan oleh beliau, oleh sahabat tadi. Ketika dia nginap Abdullah bin Amr bin As di rumah orang tadi, karena dia terbiasa bangun malam, bangun sholat tahajud, Abdullah bin Amr biasa terbangun, tetapi sahibul baitnya gak bangun sholat tahajud. Bangunnya pas adzan subuh dikumandangkan. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku belum lihat amal spesial yang dia punya di orang. Apa amal baik yang dia punya? Lalu besok harinya sama juga, ya. Pas dia bangun sholat tahajud, yang tuan rumahnya gak bangun. Bangunnya pas apa, Pak? Adzan subuh. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku belum lihat amal spesial yang dia miliki sampai Rasul mengatakan min ahlil jannah.
Kemudian berikutnya malam yang ketiga juga sama, belum melihat amal spesial, Pak. Ini saking penasaran, Abdullah bin Amr bin As kemudian mengatakan, wahai si fulan, aku mendengar baginda Rasul, engkau disebut min ahlil jannah. Apa amal yang kau miliki, wahai si fulan? Aku nggak lihat engkau sholat malam, tidak lihat engkau sholat tahajud. Ya. Apa kata sahabat ini, wahai si fulan, wahai Abdullah bin Amr bin As, ketika aku istirahat di malam hari, aku upayakan untuk selalu membersihkan hatiku dengan tidak ada menyisakan dalam hatiku rasa dengki, permusuhan kepada orang lain. Ini Masya Allah yang disebut dengan kesolehan daripada batin. Bukan hanya soleh secara fisik, bukan soleh secara zahir, tetapi soleh juga secara batin. Ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang sifatnya yang wajib atau yang sunnah, ini baru tataran namanya kesolehan zahir. Tapi juga perlu kesolehan yang disebut dan kesolehan batin. Ini yang kedua ciri daripada kesolehan batin kata para ulama adalah itu orang-orang yang senantiasa menjauhkan sifat dengki dan juga sifat permusuhan. Kemudian yang ketiga, kesolehan batin itu kata para ulama adalah adamul ujbi bil amali saleh. Tidak memiliki rasa ujub, ya. Ujub itu apa ujub, Pak? Rasa bangga dengan amalnya dan merendahkan amal orang lain, disebut dengan ujub, ya. Merasa lebih dalam amal soleh kepada orang lain. Ini bisa saja terjadi dalam jiwa manusia, merasa lebih soleh, merasa lebih alim dan seterusnya. Ternyata hal ini adalah bisa merusak daripada nilai ibadah yang sifatnya ibadah zahir yang kita lakukan. Baik, kemudian ayat berikutnya Pak, di ayat yang ke-39, ya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Apa alhamdulillahi? Segala puji bagi Allah. Alladzi wahaba li, yang telah menganugerahkan kepadaku 'alal kibari, di saat hari tuaku, Ismail wa Ishaq, yaitu Ismail dan Ishaq. Berarti Nabi Ibrahim punya anak itu sudah usianya gimana? Sudah usia tua, udah usia lanjut. Allah Ta'ala masih memberikan keturunan kepada beliau Ismail wa Ishaq. Dalam satu tafsir mengatakan usia beliau kurang lebih sekitar 80 tahun. Ada juga yang mengatakan beliau sudah mencapai 100 tahun. Ya, jadi ada beberapa perbedaan para ulama tafsir kapan beliau memiliki keturunan. Satu riwayat mengatakan usia Nabi Ibrahim itu adalah usianya sudah 80 tahun. Riwayat yang lain mengatakan beliau sudah mencapai usia 100 tahun baru diberikan keturunan oleh Allah. Maka Al-Quran mengatakan Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari. Kibar itu artinya adalah sudah di usia tua. Sudah usia tua, kata Ibrahim alaihissalam. Ismail, Nabi siapa? Ismail. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Dan inilah yang menguatkan Pak, bahwasannya Nabi Ismail lebih dewasa, lebih tua dibandingkan dengan Nabi Ishaq. Karena menyebutkan pertama adalah Allah Ta'ala Ismail dulu, kemudian siapa?